Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BK Milenial semua dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana. Mungkin kali ini saya akan lebih banyak berbicara tentang perkembangan teknologi terkini, yang tentu saja semua itu harus Anda respon dengan bijak, agar Anda tidak ketinggalan zaman, agar Anda tidak ketinggalan informasi. Anda harus mempunyai sifat fleksibel, mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri. Ya, perkembangan terkini saat ini setelah saya membahas yang sebelumnya itu tentang artificial intelligence, ya, tentang Internet of Things. Nah, ini ada sesuatu yang sebetulnya ini tidak baru-baru amat ya. Kalau di luar negeri sudah sekitar mungkin 3 tahunan atau lebih. Tapi untuk di Indonesia mungkin ini apalagi bagi kami ini terbilang masih baru, karena saya menemukan ini sebagai fenomena perkembangan teknologi yang luar biasa. NFT atau non-fungible token. Apa itu NFT? Ya, mungkin banyak yang sudah bisa mengartikan itu tentang singkatannya, tapi mungkin juga masih banyak Sobat BK Milenial yang belum tahu atau belum paham betul. Ini saya juga sama sedang proses belajar. Tapi yang mengawali atau yang melatar belakangi kenapa saya harus cerita tentang NFT ini adalah ketika saya berbicara tentang NFT dengan teman-teman saya, sesama guru, bahkan yang punya kompetensi dalam bidang TIK, ternyata teman-teman saya itu juga tidak terlalu interest atau mungkin menganggap itu, Pak Freddy ini pemikirannya terlalu ke depan, terlalu jauh, terlalu futuristik, dan lain sebagainya. Yang itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, sebuah challenge bagi saya untuk semakin belajar, semakin mendalami itu. Dan kali ini saya ingin share tentang NFT. Sebelumnya untuk memahami tentang NFT, kita harus tahu dulu tentang fungible. Fungible adalah sesuatu yang bisa dipertukarkan. Misalnya Anda punya nilai uang Rp100.000, bisa saya tukar dengan sama Rp100.000, atau bisa ditukar dengan 2 lembar 50 ribuan rupiah. Itu nilainya sama, tidak mempunyai keunikan. Bahkan Anda titip uang sama saya 100.000, kemudian saya menghilangkannya, saya bisa kok nuker Anda dengan 20 ribuan berjumlah 5 lembar, sama nilainya 100.000. Atau tetap sama 100 ribuan meskipun serinya berbeda. Ya, karena itu tidak punya keunikan tersendiri. Itu pengertian fungible ya, dapat dipertukarkan. Tapi kalau untuk non-fungible token berarti itu adalah sesuatu yang unik, yang di dunia ini hanya ada satu, yang tidak bisa dipertukarkan. Biasanya orang mencontohkan dengan lukisan Mona Lisa, bahwa di dunia ini lukisan Mona Lisa yang asli hanya ada satu, yaitu karya Leonardo da Vinci, yang itu sangat fenomenal ya, bahkan sampai pernah hilang, pernah dicuri orang ya. Kemudian orang bertanya, lukisan Mona Lisa itu kan bisa di print out juga ya, kita download, kita print, kita bingkai yang bagus, kemudian dipasang di kamar atau di ruang tamu sebagai hiasan dinding. Iya betul, itu sama lukisan Mona Lisa. Tapi yang asli tetap hanya ada satu. Ini contohnya ya, non-fungible token. Ya, kemudian contoh yang lain, mungkin binatang piaraan. Anda punya kucing atau anjing, ya seperti yang pernah saya miliki, kucing bernama Milo, itu yang sangat lulut ya bahasa Jawanya ya. Ya. Kemudian dia hilang, warnanya putih, coraknya wajah saya masih ingat betul.
ketika itu ditukar dengan kucing dengan ras yang sama, warnanya putih dengan corak yang sama, itu tetap tidak sama. Milo hanya ada satu, yaitu kucing peliharaan saya, kesayangan saya. Hanya ada satu di dunia. Yang ketika hilang, ya dia tidak bisa digantikan. Nah, ini mungkin sedikit memberikan pemahaman tentang non-fungible token atau NFT. Ya, kemudian NFT ini begitu menggemparkan dunia, ya, dunia Indonesia, misalkan dengan munculnya Ghazali Everyday, Ghazalu ya, yang dia ternyata sekarang sudah banyak diundang ke podcast dimanapun di Indonesia, yang dia iseng, ya mungkin awalnya tidak iseng ya, memang dia ingin mengabadikan dirinya dengan selfie, foto selfie itu selama 4 atau hampir 5 tahun, mulai tahun 2017. Setiap hari dia selfie, ya. Besoknya selfie lagi, terus menerus dia lakukan. Kemudian dari selfie itu, foto-foto itu kemudian dia jadikan NFT, dia iseng. Coba kalau di NFT, di marketplace-nya OpenSea itu ya, marketplace khusus untuk NFT itu salah satu yang terbesar OpenSea, itu banyak karya-karya berupa GIF, berupa file JPEG, karya-karya digital dijual dengan harga yang mahal. Coba foto saya, nah ini Ghazali kemudian mencoba membuat NFT dari fotonya selfie tadi ya, foto selfie-nya tadi dia NFT kan, dia jual, ternyata luar biasa. Ada yang membeli dengan harga yang mahal. Bahkan sekarang tiba-tiba Ghazali telah menjadi seorang miliarder. Karena karya-karyanya terjual cukup fantastis nilainya. Kemudian cukup banyak juga, cukup digemari untuk menjadi sebuah koleksi. Ya memang wajahnya unik juga ya, Ghazali itu. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang terjadi di tanah air. Ya. Kemudian ada lagi file CryptoPunk ya, ada sebuah gambar CryptoPunk itu bisa terjual sampai 21,9 miliar. Itu kan sesuatu yang kelihatannya sangat di luar nalar. Benda-benda seperti itu hanya karya digital terjual hingga miliaran. Ada lagi gambar patung Liberty yang ditarik dengan kapal ya. Kemudian di NFT-kan itu juga terjual sampai jutaan dolar. Wah, itu kan juga luar biasa. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini menarik bagi saya, dan saya ingin share untuk sobat BK milenial. Ya, saya telah meriset beberapa anak, beberapa sobat BK yang sudah lulus, yang sudah kuliah ada yang di animasi, ya dia ingin menjadi seorang animator. Kemudian ada yang di TIK, ya bahkan di university yang sangat terkenal, Big Five di Indonesia ya, UGM. Ada juga yang kuliah di Bandung, jurusan TIK juga. Ada yang lokal di Pekalongan juga ada. Ya, yang beberapa dari anak-anak itu, ya kurang lebih jumlahnya 5 atau lebih sedikit, itu saya tanya tentang NFT. Mereka jawabannya, saya belum bermain NFT. Saya belum ada waktu untuk mencoba membuat NFT. Dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian saya berpikir, kenapa? Nah, ini dasarnya. Kenapa anak-anak muda yang imajinasinya masih tinggi, yang kreativitasnya masih tinggi, yang intelektualitasnya masih mudah diasah, skillnya masih mudah diasah, kemudian ada kemajuan teknologi seperti ini, kok dia tidak mau merespon. Nah, ini kemudian menjadi dasar saya bahwa konsep BK milenial, anak-anak yang saya bimbing, siswa-siswi asuh yang saya bimbing, harus bisa fleksibel di era digital saat ini. Jadi kemudian saya berpikir sebuah sekolah ingin membuat atau ingin mempunyai sebuah aset
yang menghasilkan, maka sekolah itu harus berani kemudian mengundang instruktur atau pelatih ya, pelatih yang khusus untuk membuat NFT, kemudian mengundang beberapa siswanya, melatih beberapa siswa, dilatih sampai akhirnya bisa membuat NFT, sampai bisa menjual di OpenSea dan seterusnya. Itu akan bisa menjadi sebuah aset yang besar untuk sekolah itu. Ya, ini kehadiran NFT ini menurut saya, ini adalah sebuah angin segar untuk orang-orang atau anak-anak yang mempunyai bakat khusus di bidang seni rupa. Dia bisa membuat sebuah art, sebuah seni, karya seni. Ya, kemudian yang pinter videografi, yang pinter fotografi, itu juga bisa meng-NFT-kan karyanya tersebut. Yang bisa menciptakan lagu, ya, bisa membuat video-video yang menarik, konten-konten yang menarik, itu juga bisa di-NFT-kan. Jadi NFT ini kan isinya kan bisa berupa karya-karya seperti itu ya, lukisan, ya, film, video pendek, kemudian musik, termasuk game di situ juga bisa ya. Jadi ini adalah sebuah perkembangan di dunia digital yang luar biasa, yang harus kita respon karena ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Saya dalam mukodimah sempat menyampaikan, mukodimah video saya yang pendek, saya menyampaikan bahwa pemikiran konvensional adalah seorang siswa, dia belajar, dia sekolah, ingin pintar, ingin mencapai nilai yang tinggi, kemudian ingin mendapatkan ijazah dengan nilai yang bagus, bisa kuliah, ya, kuliah di tempat yang favorit, kuliah di tempat yang ya jurusannya juga prospektif, kemudian dia bisa mencapai IPK cum laude ya. Tapi setelah itu pemikiran konvensional adalah dia dengan ijazahnya itu mencari pekerjaan. Jadi kenapa kok tidak kita potong kompas bahwa mencapai sukses itu memang harus melalui proses seperti itu alamiahnya. Tapi kalau kita bisa potong kompas saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, kenapa Anda tidak ingin menjadi seperti seorang Ghazali everyday yang tiba-tiba dia bisa kaya mendadak? Ini dengan kalimat kaya ini ya agak sensitif saat ini ya, karena banyak orang-orang kaya yang flexing ternyata masuk bui sekarang, masuk penjara. Ya, itu juga perkembangan teknologi ya, dengan iming-iming mendapatkan hasil yang besar tanpa bekerja, hanya menganalisa akhirnya bisa kaya mendadak. Ini tidak, saya tidak sedang membicarakan itu. Sekolah sangat penting, kuliah sangat penting, sampai mendapat ijazah, sampai mendapat titel itu sangat penting. Tapi kebebasan finansial atau financial freedom itu juga sesuatu yang penting. Lah, masih berkaitan dengan NFT tadi, coba saya ingin menumbuhkan minat Anda ketika Anda membuat sebuah karya. Yang karya itu bisa disertifikasi secara digital. Itu kan harusnya menjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu stimulus atau rangsangan yang membuat Anda itu ingin. Aku harus membuat. Lukisan saya ini harus saya jadikan NFT. Logo yang saya buat ini harus saya jadikan NFT. Foto pemandangan alam ini yang saya ambil ini harus saya jadikan NFT. Dan seterusnya. Sehingga saya bisa berjualan di marketplace. OpenSea misalnya. Ya, dari Ethereum itu OpenSea yang terbesar saat ini. Ada juga sekarang dari Solana ya. Ya, itu juga membuat komunitas sendiri untuk marketplace NFT ini. Jadi sederhananya NFT ini adalah sebuah karya artistik, karya digital yang bisa disertifikasi secara digital di blockchain. Dan blockchain yang saat ini paling terkenal, paling familiar adalah Ethereum. Disusul Solana dan lain-lain.
sekarang muncul banyak ya, yang dengan gas fee yang lebih ringan, lebih murah, akhirnya banyak bermunculan itu. Ya, tentang gas fee nanti itu kita bisa bahas belakangan ya, ini masih global dulu. Saya ingin memberikan sebuah stimulus, sharing ini merupakan stimulus untuk Anda, generasi muda milenial, sobat BK milenial ya, yang harus mempunyai konsep bimbingan konseling milenial ya. Konsepnya gimana? Konsepnya BK milenial itu adalah seorang siswa yang dia mempunyai skill, mempunyai keterampilan untuk merespon fenomena-fenomena yang baru, yang kekinian, yang itu bisa menciptakan sebuah peluang usaha, yang dengan itu dia tidak akan terganggu kuliahnya, bahkan dia bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan bisa mengembangkan sampai karirnya ya. Itu adalah konsep BK milenial. Memang menjemukan ya, bagi saya sendiri menjemukan jika saya membahas sesuatu yang konvensional, sesuatu yang tidak kekinian ya, itu bagi saya menjemukan, sehingga saya menemukan konsep ini, konsep BK milenial ini ya, agar Anda terpacu, terpancing ya, terangsang untuk melakukan sesuatu yang bisa menembus batas, yang tanpa formalitas, tanpa sebuah proses yang formal, Anda bisa juga mencapai sebuah sukses. Sebetulnya di dunia yang lain, bukan dunia lain ya, maksudnya di bidang yang lain, itu juga banyak bermunculan ya. Misalkan seperti di dunia musik, ada seorang bernama, saya sebut contohnya Bulan Sutena ya, yang tiba-tiba populer padahal dia usianya adalah usia SMA, 16 tahun ya. Dia membuat sebuah cover lagu Terpesona ya, yang itu sebetulnya lagu lama. Nah, itu contoh-contoh anak yang bisa menembus. Kemudian anak menembus batas tadi ya. Kemudian seorang bernama Zidan yang dia masih kuliah, yang dia mengcover lagu ini ya, dalam dunia musik yang saya contohkan ini ya, mengcover lagunya milik kelompok Exis dari Malaysia dulu itu ya. Kemudian dia tiba-tiba juga terkenal, yang tentu saja diikuti dengan mendapatkan banyak penghasilan ya, diundang di beberapa podcast juga ya, luar biasa sekali. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Anda masih tetap semangat untuk kuliah, melanjutkan untuk kuliah dan seterusnya ya, itu tergantung dari masing-masing individunya. Kembali ke NFT tadi, jadi contohnya untuk mempermudah memahami NFT tadi ya. Misalkan ada sertifikat tanah, ini saya bandingkan dengan dunia real ya. Sertifikat tanah itu disertifikasi oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, sedangkan karya Anda, lukisan Anda, mungkin yang berupa JPEG, mungkin yang berupa GIF ya, MP3, MP4, itu disertifikasi oleh blockchain atau server yang tidak terpusat, tapi server yang jumlahnya banyak sekali ya, yang semuanya memverifikasi semua, mensertifikasi semua ya. Ini adalah sesuatu yang bagi saya pun challenge bagi saya. Saya ingin mewujudkan ini, saya ingin menjawab kepada teman-teman saya bahwa saya ingin membuat NFT saya yang pertama. Saya sedang berproses untuk itu. Dan ketika saya sudah membuktikan itu, saya akan tunjukkan hasilnya untuk Anda semua. Bahwa seorang guru BK milenial bisa membuat sebuah NFT. Bisa menjual sebuah NFT. Bahkan saya bisa membimbing sobat BK milenial untuk membuat NFT dan menjual NFT. Itu sedikit dari saya. Kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih. Salam BK, peduli siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.